Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felintia Rizka Amelda dengan NPM 21130240007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai intensitas cahaya dan klasifikasi tumbuhan berdasarkan intensitas cahaya. Yang pertama ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah ukuran kuantitatif dari jumlah energi cahaya yang diterima oleh suatu area permukaan dalam 1 detik. Dapat diukur dalam unit lux atau kandela per meter persegi. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin banyak energi yang diterima oleh suatu permukaan dalam 1 detik, sehingga menjadi lebih terang. Sedangkan semakin rendah intensitas cahaya, semakin sedikit cahaya yang diterima oleh permukaan dalam 1 detik, sehingga menjadi lebih gelap. Pada proses fotosintesis, intensitas cahaya yang tinggi akan menyebabkan terjadinya penutupan dari stomata dan mengurangi evapotranspirasi terutama melalui daun. Efek lanjutannya berupa terjadi penghambatan pembentuk klorofil dan kerusakan organ-organ fotosintesis, yaitu terjadinya lisis klorofil, dan semua hal tersebut akan menghambat proses fotosintesis pada daun secara keseluruhan. Energi cahaya yang digunakan oleh tanaman dalam proses fotosintesis berkisar antara 0,5 sampai 2% dari jumlah total energi matahari yang tersedia untuk proses pertumbuhan. Hasil fotosintesis yang berkurang apabila intensitas cahaya matahari yang diterima kurang dari batas optimal yang dibutuhkan oleh tanaman, dan ini sangat tergantung pada jenis tanamannya. Materi selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan berdasarkan intensitas cahaya. Penyesuaian tanaman naungan dan tanaman tahan panas terhadap intensitas cahaya menghasilkan proses fotosintesis yang efisien sehingga kedua jenis tumbuhan dapat tetap hidup dan mempunyai produktivitas tinggi. Ditinjau dari respon tanaman terhadap intensitas cahaya, menurut Burning dan Burchett 1956, tanaman dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, tanaman yang memerlukan cahaya matahari langsung atau tanaman yang memerlukan cahaya matahari relatif tinggi disebut juga heliopita. Tanaman heliopita biasanya tumbuh lebih baik di tempat yang terbuka dan mendapat sinar matahari secara langsung. Mereka beradaptasi dengan habitat dengan radiasi matahari yang sangat intens karena struktur dan metabolisme mereka sendiri. Ciri khusus heliopita adalah adanya daun kecil kasar dengan perlindungan seperti lilin dan berbulu. Lapisan ini bertindak melawan radiasi cahaya yang berlebihan dan kehilangan air. Contohnya padi, gandum, kaktus, dan tanaman gurun. Yang kedua ada tanaman yang memerlukan cahaya matahari tidak langsung atau tanaman yang memerlukan intensitas cahaya yang relatif rendah disebut juga sciopita. Tanaman sciopita biasanya tumbuh lebih baik di tempat yang teduh seperti di bawah pohon besar atau di dalam ruangan dengan sinar matahari yang terbatas. Mereka juga dapat tumbuh dengan baik di tempat yang memiliki banyak cahaya, tetapi harus dihindari dari paparan sinar matahari langsung yang terlalu kuat karena dapat merusak daun atau bahkan membakar tanaman tersebut. Contohnya lada hitam, kakao, kopi, dan juga jahe. Tanaman yang memerlukan cahaya matahari langsung mempunyai kejenuhan terhadap intensitas cahaya berkisar antara 2000 sampai dengan 5500 foot candle dengan titik kompensasi yang berkisar antara 100 foot candle sampai dengan 150 foot candle. Sedangkan untuk tanaman yang memerlukan cahaya matahari tidak langsung mempunyai kejenuhan terhadap intensitas cahaya tertinggi pada 1000 foot candle dengan titik kompensasi yang berkisar pada 50 foot candle.
Kemudian, berdasarkan adaptasi tanaman terhadap naungan, maka Smith 1981 menggolongkan tanaman menjadi dua tipe. Yang pertama, tanaman yang menghindari naungan atau disebut juga Sciapobes biasanya menunjukkan beberapa respon atau adaptasi untuk bertahan hidup di area terbuka dengan sinar matahari langsung yang cukup. Misalnya, pertumbuhan tanaman Sciapobes sering tumbuh dengan tinggi yang lebih besar daripada tanaman yang tumbuh di tempat teduh untuk mencapai sinar matahari yang cukup. Memiliki daun yang lebih kecil dan lebih kaku untuk mengurangi penguapan air dan mencegah kerusakan pada permukaan daun akibat sinar matahari langsung. Tanaman Sciapobes sering memiliki kandungan pigmen fotosintetik yang lebih tinggi seperti klorofil, karotenoid, antosianin untuk membantu menangkap sinar matahari dan menghasilkan energi. Yang kedua, tanaman yang tahan terhadap naungan disebut juga Sciapilus, biasanya menunjukkan beberapa respon atau adaptasi untuk bertahan hidup di area yang teduh dengan sinar matahari yang terbatas. Misalnya, sering tumbuh dengan merambat atau menjalar untuk mencari sumber cahaya yang tersedia. Memiliki daun yang lebih besar dan tipis untuk menangkap sebanyak mungkin cahaya yang tersedia di lingkungan yang terbatas. Memiliki kandungan klorofil yang lebih rendah daripada tanaman yang tumbuh di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung, untuk mengurangi kebutuhan akan cahaya. Memiliki akar yang lebih dalam untuk menyerap lebih banyak air dan nutrisi dari tanah yang tersedia di lingkungan yang teduh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.